Salam jumpa kembali sahabat KSJ. Saya Pendeta Eli Pitoy Debel, saat ini menjabat sebagai Sekretaris 1 Fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang ke-20. Kita mempercakapkan visi dan misi. Visi sebagai gambar masa depan dan misi sebagai kegiatan dan cara mencapai visi. Visi dan misi GPIB mestinya dipahami oleh pimpinan sinodal, calon pemimpin umat di lingkup jemaat, musyawarah pelayanan. Visi misi GPIB sebagai organisasi gerejawi dalam sistem GPIB adalah menjalankan missio Dei atau misi Allah. Dengan kata lain, visi misi GPIB adalah menjalankan maksud Tuhan dalam konteks GPIB, baik internal maupun eksternal. Visi tersebut menjadi visi seluruh GPIB sesuai karunia dengan menempatkan diri untuk berkontribusi pada pencapaian dengan spiritualitas yang tangguh dan integritas diri terhadap gereja dan keindonesiaan. Dalam ber-GPIB, visi pribadi menjadi sangat relatif karena panggilan gereja untuk memberdayakan persekutuan pelayanan yang kolektif kolegial dan pentingnya kebersamaan dalam konteks multikultural tanpa mengabaikan keunikan masing-masing. Dari sini, tim yang kompak terpercaya dengan kontribusi fungsional. Secara fungsional, semangat kolektif kolegial menjadi sangat penting. Sebuah solusi kreatif kadang harus diawali dengan perbedaan perspektif. Gaya kepemimpinan tiap orang dapat berbeda sesuai dengan talenta masing-masing, tetapi visi dan misi GPIB yang dipahami dan dihayati bersama itulah yang akan menyatukan dan menggerakkan secara bersama dengan lebih cepat. Menurut saya, ada yang harus dipahami ketika saya menjadi pemimpin, baik di lingkup lokal sebagai KMJ dan menjadi pemimpin di lingkup sinodal. Di situ memerlukan perluasan wawasan, perhatian, baik secara internal maupun eksternal GPIB. Pengalaman-pengalaman yang luas pada lingkup lokal tentu akan sangat membantu. Rekam jejak dapat menjadi bahan refleksi bagi masing-masing orang, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menimba pengalaman bersama Yesus dalam karya pelayanannya sebelum menjalankan tugas pelayanannya. GPIB menjelang 73 tahun sudah menentukan bentuk organisasi yang presbiterial sinodal, tata layan presbiterial sinodal yang kolektif kolegial dan pementingan kebersamaan sebagai persekutuan umat. Tetapi hal yang telah mendasar yang perlu dikonstruksikan ialah kesadaran spiritualitas yang meluas dan mendalam. Spiritualitas yang meluas dan mendalam memampukan kita untuk berani berjumpa, berdialog dengan semua orang. Bandingkan spiritualitas Yesus yang sanggup berjumpa dan mengasihi musuh-musuhnya. Yesus sebelum melakukan karya layannya dan mulai dengan retreat untuk memperoleh kekuatan yang melandasi karya pelayanan selanjutnya. Kita memasuki dunia perubahan yang sangat cepat yang kita tidak pernah bayangkan. Era masyarakat 4.0, 5.0, 6.0, era disruptif. Sesuatu terjadi yang sebelumnya tak pernah ada dan sesuatu yang sudah lama ada kemudian ditinggalkan banyak orang. Di sini kita memerlukan sikap mental adaptif, agile,
punya daya resiliensi supaya survive dengan jati diri yang semakin diperkaya. Kemampuan berkomunikasi yang baik, intra dan interpersonal. Komunikasi kapan kita harus disiplin, tegas, konsisten, sesuai dengan tata gereja atau ketentuan, dan kapan kita harus bersikap manusiawi dan luas. Kita adalah makhluk sosial yang multikultural. Di dalam diri kita, di sekitar kita, ada peran-peran, situasi, dan kondisi yang memengaruhi kita. Memanfaatkan komunikasi digital sebaik mungkin sebagai salah satu pilihan untuk membuka komunikasi ke segala arah guna lebih memahami kebutuhan dan suasana umat serta untuk mendapat umpan balik dari umat di tempatnya masing-masing. Sebagai warga gereja, kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita dalam kerja dan talenta yang kita punyai. Panggilan ini semakin kuat bila bersumber pada spiritualitas dan oleh diri kita yang terus-menerus dibaharui. Panggilan itu harus diasah supaya terwujud dalam kompetensi menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Panggilan Tuhan dan kepercayaan yang diberikan bukanlah suatu keistimewaan, tetapi suatu tanggung jawab yang besar yang akan diperlihatkan dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan dengan tulus dan sukacita. Terakhir, visi dan misi hendaknya dipahami sebagai suatu proses menjadi. Kalau melihat jangka waktunya 2020-2025 menjadi 2020-2026 adalah 5 tahun dari akhir PKUPPG jangka panjang 2000-2025. Bila kita taat dan konsisten dengan PKUPPG jangka panjang, maka kita harus evaluasi. Sudah sampai di mana posisi perjalanan kita, bahwa dampak COVID-19 dan mendesaknya transformasi digital harus menjadi pertimbangan penting. Internet dan media sosial perlu dipercakapkan tersendiri. Gereja harus dibedakan dari sebuah perusahaan atau negara yang pemimpinnya mempunyai kewenangan besar, hak prerogatif yang dilindungi oleh undang-undang dengan sanksi bagi yang tidak menjalankan, apalagi melawannya. GPIB menjalankan visi dan misi GPIB dalam keseluruhan sistem yang ada. Presbyterial Sinodal adalah bentuk organisasi gereja GPIB. Bentuk organisasi GPIB seperti ini berada di tengah dari antara kongregasional dan papal. Bentuk organisasi dalam tata gereja GPIB bahwa keputusan tertinggi ada pada persidangan sinodal, dalam lingkup sinodal, dan di majelis jemaat dalam lingkup jemaat. Lingkup jemaat maupun lingkup sinodal, para fungsionaris majelis sinode dinilai sejauh mana kerja mereka bersama menjalankan ajaran. Di dalamnya ada nilai dan norma GPIB. Kegiatan-kegiatan rutin dan program sebagai turunan dari visi dan misi GPIB yang sesuai dengan tata gereja GPIB. Calon pemimpin dalam tata gereja sudah ada syarat kualitatif dan administratif sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta. Bagaimana tafsir kualitatif 6 poin dalam Peraturan nomor 5 pasal 11, baik lama maupun baru. Lalu
KSJ mensyaratkan 7 indikator yang belum disepakati ukurannya. Seperti apa? Bagaimana mengukur spiritualitas, integritas, loyalitas, dan seterusnya. Di situ akan terjadi tafsir-tafsir yang subjektif, tergantung siapa yang menafsir. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.